Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agung Prawira. Materi kali ini masih tentang membahas keragaman budaya di Indonesia. Pada materi subtemanya adalah interaksi global dan pengaruhnya terhadap budaya nasional. Yang saya akan bahas terlebih dahulu adalah interaksi nasional. Interaksi nasional sering dilakukan para pemuda atau pelajar yang mampu mengembangkan bakat antara lain olahraga, kesenian, dan pramuka. Mereka saling tukar pengalaman, informasi, dan yang tidak kalah penting adalah mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Interaksi nasional juga terjadi bila dalam kelompok orang atau tim maupun organisasi yang terdiri atas berbagai etnik seperti tim sepak bola nasional, tim paskibraka, dan lain sebagainya. Latihan yang dilakukan selama berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun, dan berkumpul bersama, maka perbedaan etnik tidak terasa lagi. Yang muncul adalah identitas tim atau identitas nasional. Yang kedua adalah globalisasi sosial budaya. Globalisasi adalah suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, interdependensi terkait, dan saling mempengaruhi satu sama lain. Globalisasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses sosial budaya atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terkait satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan eksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografi, ekonomi, dan budaya masyarakat. Ciri-ciri globalisasi pertama adalah perubahan dalam dimensi, ruang, dan waktu. Dan yang kedua adalah pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantungan atau interdependensi sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional. Yang ketiga, meningkatkan interaksi kultural melalui jalur media massa, terutama televisi, musik, film, berita, olahraga internasional. Dan yang terakhir adalah meningkatkannya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup, perubahan iklim, pemanasan global, dan kemiskinan. Globalisasi merupakan suatu era atau zaman yang ditandai dengan perubahan tantangan kehidupan dunia akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi, sehingga interaksi manusia menjadi sempit serta seolah-olah tidak ada batas antar negara. Era globalisasi dapat berpengaruh terhadap nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Faktor pendorong globalisasi. Era globalisasi sekarang ini sudah terjadi dan berinteraksi dengan nilai-nilai yang telah ada, dan proses globalisasi tersebut berjalan dengan begitu pesat. Faktor yang mendorong pesatnya proses globalisasi sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor eksternal. Faktor eksternal yang berasal dari luar. Wujud faktor eksternal antara lain: yang A, ada perkembangan iptek; yang B, penemuan sarana komunikasi yang semakin canggih; yang C, adanya kesepakatan internasional tentang pasar bebas. Dan ini sudah terjadi, salah satunya di mana warga asing sudah bebas bekerja di Indonesia pun sebaliknya dengan mudah dan bebas bekerja di luar negeri. Dan yang D adalah modernisasi di berbagai bidang oleh negara-negara di dunia mendorong negara lain untuk mengadopsi hal yang sama. Dan yang E adalah meningkatnya peran dan fungsi lembaga-lembaga internasional seperti PBB, IMF, ASEAN, WTO, dan sejenisnya. Yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari dalam. Wujud faktor internal antara lain: yang A adalah kebebasan pers; yang B, ketergantungan sebagian negara terhadap negara lain; yang C, berkembangnya transportasi dan demokrasi pemerintah; dan D, munculnya berbagai lembaga politik dan lembaga swadaya masyarakat; dan sedangkan yang terakhir adalah E, berkembangnya cara berpikir dan meningkatnya pendidikan masyarakat. Ini sudah terjadi di era globalisasi. Percepatan proses globalisasi juga dipengaruhi oleh kegiatan pemerintah yang memanfaatkan teknologi telematika untuk pelayanan publik, antara lain digunakan
sebagai berikut. Yang pertama adalah e-government, yaitu administrasi pemerintah secara elektronik. Salah satunya adalah tiket pesawat, kapal api, kereta api itu sudah diakses secara online. Yang kedua adalah e-commerce, yaitu prinsip transaksi jual beli di mana semua proses transaksi perdagangan dilakukan secara elektronik, mulai dari pemasangan iklan pada berbagai situs atau web, membuat pemesanan secara online, dan ini pun sudah terjadi. Dan yang ketiga adalah e-learning, yaitu globalisasi menyebabkan terjadinya pergeseran di bidang pendidikan, yaitu dari pendidikan konvensional tatap muka ke arah pendidikan bersifat lebih terbuka. Lalu di Indonesia juga sudah berkembang modus belajar jarak jauh, dan ini sudah diterapkan terutama pada masa pandemi ini seperti PJJ, belajar dari rumah. Kemudian dari segi pendidikan pun kita sudah diterapkan. Nah, ini adalah salah satu dampak dari globalisasi. Kemudian di sini ada jenis-jenis globalisasi. Secara garis besar ada 3 jenis globalisasi, yaitu globalisasi bisnis, globalisasi teknologi, dan globalisasi budaya. Globalisasi di bidang ekonomi atau bisnis dapat diamati dengan menjamurnya supermarket, jual beli online, masuknya produk luar negeri hingga ke pelosok negeri. Sedangkan globalisasi teknologi dapat diamati pada maraknya penggunaan handphone, sehingga memudahkan komunikasi, penggunaan internet, serta berbagai media sosial. Dan yang terakhir adalah globalisasi sosial budaya dapat diamati pada masuknya dan menyebarnya budaya asing, maraknya kegiatan budaya yang berasosiasi internasional. Dan materi terakhir adalah dampak globalisasi. Arus globalisasi memberikan dampak pada kehidupan baik positif maupun negatif. Dampak positif globalisasi antara lain, yang pertama, memupuk kerjasama internasional. Yang kedua, pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang ketiga, efisiensi waktu, tenaga, dan biaya. Yang keempat, pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah. Maksudnya di sini adalah teknologi berperan besar dalam usaha pemanfaatan sumber daya alam, mulai dari eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, dan penggunaan sumber daya alam. Yang kelima, memudahkan orang mendapatkan akses informasi, ilmu, pengetahuan, dan mobilisasi atau berpergian ke tempat lain memenuhi kebutuhan primer. Dan yang keenam adalah membuka wawasan yang lebih luas, toleran, sikap terbuka, dan memacu diri untuk berkembang. Adapun dampak negatif globalisasi antara lain, yang pertama, berkurangnya tenaga kerja yang bergerak di sektor pertanian. Karena banyaknya industri modern berdampak pada kebutuhan tenaga kerja yang sangat banyak, sehingga masyarakat yang awalnya bekerja sebagai petani beralih pekerjaan menjadi buruh pabrik. Yang kedua, pola kehidupan pun berubah. Dan yang ketiga, masuknya pola hidup budaya barat. Yang keempat, masyarakat cenderung berperilaku konsumtif karena barang kebutuhan hidup tersedia cukup melimpah dan beraneka ragam. Masyarakat cenderung untuk hidup konsumtif. Yang kelima, ketergantungan pada teknologi. Dan yang keenam, lunturnya budaya lokal. Masuknya budaya asing boleh dikatakan tidak bisa dibendung karena tidak ada filter untuk membendungnya, agar budaya yang masuk adalah yang sesuai dengan nilai-nilai leluhur bangsa kita. Akibatnya, budaya lokal bisa luntur dan bahkan bisa punah. Yang ketujuh, gaya hidup kebarat-baratan. Yang kedelapan, terjadinya kesenjangan sosial. Dan yang terakhir, banyaknya kriminalitas. Di era globalisasi, pergaulan antar bangsa semakin ketat dan akan terjadi proses akulturasi, saling meniru dan saling mempengaruhi di antara budaya masing-masing. Lunturnya tata nilai budaya bangsa ditandai oleh 3 faktor. Yang pertama, semakin menonjolnya sikap individualistis, yaitu mengutamakan kepentingan pribadi di atas
kepentingan umum. Yang kedua, sikap materialistis makin menonjol, yang berarti harkat dan martabat kemanusiaan hanya diukur dari hasil atau keberhasilan seseorang dalam memperoleh kekayaan. Yang ketiga, generasi muda kurang berminat meneruskan budaya lokal dan memilih budaya global yang tampak lebih gemerlang. Adapun cara-cara yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kebudayaan Indonesia antara lain menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh seperti semangat mencintai produk dalam negeri. Yang kedua, menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tulus dan ikhlas. Yang keempat, mewujudkan supremasi hukum. Dan yang kelima, seleksi terhadap kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia agar budaya lokal tidak luntur. Serta yang terakhir, peran pemerintah harus menghakpatenkan semua jenis kebudayaan Indonesia agar tidak diklaim oleh negara lain. Baik, materi kali ini saya tutup tentang interaksi nasional, globalisasi. Alangkah baiknya globalisasi memang tidak bisa dibendung, tapi kita sebagai generasi yang akan datang dan penuh keragaman budaya, marilah kita jaga kebudayaan lokal kita dan terus lestarikan budaya kita agar tetap ada sampai kelak. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu materi tentang interaksi nasional dan globalisasi. Mohon dicermati dan diamati. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.